Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam. Selamat berjumpa kembali bersama saya Ribut Ahwadi dalam perjalanan Halo Kota Batik ya. Di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Nah, pastinya nanti ya selama sampai jam 12 malam nanti saya akan menjadi kawan setia Anda untuk mengawal perjalanan Halo Kota Batik. Untuk segmen yang pertama saya akan balik lagi seperti biasa. Ada Senin berbuku serbuk ya. Nah, seperti yang sudah-sudah ya, seperti yang biasanya, saya akan bacakan buku kepada Anda dan masih buku yang sama, yaitu The Divine Matrix, karya dari Greg Braden. Nah, buku ini keren karena ini mengungkap tentang bagaimana manusia, ya, kita ini menjadi bagian dari alam semesta yang sebenarnya seluruh elemen alam ini saling terhubung satu sama lain. Nah, bagaimana kelanjutannya? Ya, kemarin sudah saya bacakan untuk Anda di bagian bab 1 ya. Dan ini masih bab 1 juga ternyata. Tapi untuk bagian yang judulnya, judul kecilnya apa yang ada di dalam ruang. Nah, kemarin juga sudah diungkap mengenai sejarah panjang menuju teori terpadu ya, dari teori-teori fisika ya. Mulai dari Newtonian, terus kemudian fisika teori medan, kuantum, kemudian fisika relativitas, dan juga fisika teori Dawai, string theory physics, dan juga teori fisika terpadu. Nah, saya akan mulai dari halaman ke-73 dari buku ini. Apa yang ada di dalam ruang. Nah, di bagian awal film Contact, sang tokoh utama, Dr. Arroway, yang diperankan oleh Jodie Foster, ini bertanya kepada ayahnya tentang persoalan yang menjadi pokok cerita dalam film itu. Apakah kita sendirian di alam semesta ini? Wah, ini kayaknya pertanyaan ini pernah nggak ya ada di dalam benak Anda? Saya pernah bertanya-tanya seperti itu juga. Apa iya kita itu sendirian? Cuman ada artinya cuman bumi ini yang dihuni oleh manusia dan makhluk-makhluk lain yang kelihatan hidup. Nah, bagaimana dengan planet-planet yang lain? Bagaimana dengan katakanlah ruang angkasa, space gitu? Nah, itu masih menjadi pertanyaan yang seru tuh untuk dipertanyakan. Jawaban ayahnya menjadi batu pijakan dalam hidupnya ketika ia menemukan dirinya dalam situasi yang rentan seperti saat membuka diri terhadap cinta dan mempercayai pengalaman di semesta yang jauh tempat ia dikirimkan. Kata-kata sang ayah menjadi prinsip yang memandu keyakinannya. Ayahnya hanya menanggapi bahwa jika kita memang sendiri di alam semesta, kesannya seolah ada begitu banyak tempat yang sia-sia. Benar gak sih menurut Anda? Ini dalam buku Greg Braden ya. Ini menarik juga sih pernyataan yang semacam ini. Ini pernyataan ilmiah ya. Nah, dengan cara yang sama, jika kita menganggap bahwa ruang di antara dua benda itu kosong, hal tersebut tampak sangat sia-sia. Ilmuwan meyakini lebih dari 90% alam semesta hilang dalam tanda kutip dan terlihat seperti ruang kosong bagi mata kita. Hal ini berarti dari seluruh alam semesta yang kita ketahui, hanya 10% yang berisi sesuatu di dalamnya. Apakah Anda mempercayainya? Apa yang ada di ruang yang kita kira kosong? Nah, jika ruang itu benar-benar kosong, ada satu pertanyaan yang harus dijawab. Bagaimana gelombang energi yang mengirimkan berbagai hal, mulai dari panggilan telepon sampai pantulan cahaya yang menghantarkan kata-kata di halaman ini ke mata Anda. Maksudnya buku ini ya. Nah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Seperti air yang membawa riak menjauh dari tempat batu dilemparkan di kolam. Pasti ada sesuatu yang menyampaikan getaran kehidupan dari satu titik ke titik lainnya. Namun, agar semua menjadi lebih jelas, kita harus menjungkirkan salah satu prinsip kunci sains modern, yaitu keyakinan bahwa ruang angkasa itu kosong, tidak ada isinya.
Ketika pada akhirnya kita mampu memecahkan misteri tentang apa yang menyusun semesta, berarti kita mengambil langkah besar untuk memahami diri sendiri dan hubungan kita dengan dunia di sekitar kita. Pertanyaan ini, seperti kita tahu, sama tuanya dengan usia manusia, dan jawabannya bisa jadi sudah ada bersama kita. Kesadaran bahwa kita terkoneksi dengan semesta, dunia kita, serta satu sama lain bukanlah hal yang baru. Mulai dari sejarah pribumi yang dipahat di dinding tebing di Australia, atau sekarang dipercaya berusia lebih dari 20.000 tahun, sampai kuil-kuil Mesir kuno dan seni batu di Amerika Barat Daya. Meskipun kini keyakinan tersebut tampak jauh lebih kuat dibanding sebelumnya, apa tepatnya yang menghubungkan kita terus menjadi subjek kontroversi dan perdebatan? Agar kita bisa terkoneksi, pasti ada sesuatu yang menghubungkan, mulai dari pujangga dan filosof sampai ilmuwan dan mereka yang mencari jawaban melampaui ide-ide yang diterima pada masanya. Manusia merasa memang ada sesuatu di sana, di dalam kekosongan yang disebut ruang. Nah, saya ingin komentarin soal yang ini. Kalau dalam konsep Jawa, ruang kosong itu disebut suwung. Nah, suwung itu bukan berarti tidak ada apa-apanya. Ada energi, ada prana ya, ada sesuatu yang lain yang hadir di situ yang tidak bisa kita tangkap dengan mata telanjang, dengan kasat mata. Nah, energi inilah yang kemudian dibahas nih dalam bukunya Greg Braden. Kita lanjut. Fisikawan Konrad Vinegal yang hidup pada masa 1858 sampai 1936 mengajukan pertanyaan yang sangat gemilang dan gamblang tentang makna ruang itu sendiri. Pertimbangkan apa yang akan terjadi jika Anda menghilangkan ruang di antara materi. Semua yang ada di semesta akan mengkerut secara bersamaan menjadi satu volume yang tidak lebih besar dari sebutir debu. Ruang menjaga agar segala sesuatu tidak terjadi di tempat yang sama. Keren ya konsep ini ya. Jadi kalau misalkan, bagaimana kalau misalkan tidak ada ruang? Maka dalam alam semesta ini ya, tata semesta ini, bisa jadi segalanya ya mampat menjadi satu dalam satu materi yang sangat kecil, sebutir debu. Wah, gila. Ini konsep yang ngeri sih. Dan antropolog perintis kajian evolusi manusia, Lois Leakey, pernah berkata, tanpa pemahaman tentang siapa jati diri kita, kita tidak akan pernah benar-benar berkembang. Nah, pernyataan ini benar adanya. Cara melihat diri kita di masa lalu sangat berpengaruh dalam membawa kita ke tempat kita sekarang. Kini waktunya untuk membuka gerbang menuju cara pandang baru terhadap diri kita, cara pandang yang terbuka terhadap kemungkinan yang lebih besar. Nah, barangkali keengganan menerima keberadaan ruang yang terisi kekuatan cerdas dan kita menjadi bagian dari ruang tersebut telah menjadi batu sandungan terbesar dalam memahami jati diri kita dan bagaimana sebenarnya alam semesta bekerja. Pada abad ke-20, sains modern mungkin telah menemukan isi ruang kosong tersebut, medan energi yang berbeda dari bentuk energi lainnya, seperti yang dimaksud di dalam jala indera dan ether Newton. Energi itu tampak berada di semua tempat, selalu ada, dan telah ada sejak permulaan masa. Pada perkuliahan tahun 1928, Albert Einstein berkata, menurut teori relativitas umum, tak mungkin ada ruang tanpa ether. Karena di dalam ruang semacam itu, yang tanpa ether, bukan hanya tidak akan ada perambatan cahaya, melainkan juga tidak memungkinkan eksisnya standar-standar ruang dan waktu. Max Planck menyebutkan bahwa eksistensi medan tersebut mengisyaratkan adanya
suatu kecerdasan yang bertanggung jawab atas dunia fisik kita. Kita harus berasumsi bahwa di balik kekuatan ini terdapat eksistensi pikiran yang sadar dan cerdas. Ia menyimpulkan, pikiran inilah metrik semua materi. Ya, namanya keren ya ketika kita bicara ruang kosong, bahwa ternyata di antara ruang, di antara atau space ya, spasi gitu ya, sebenarnya ada sesuatu. Dan inti dari kehidupan barangkali adalah ruang itu sendiri. Kita terlalu banyak memikirkan hal-hal yang padat sehingga kita lupa bahwa ruang perlu pula untuk kita renungkan. Oke, saya nunggu komentar Anda. Silakan bisa berbagi komentar di sini di 0855420912 ya di WA. Saya sapa terlebih dulu deh yang sudah gabung. Ada Mbak Inul di Bugisan, absen aja, cuma mau bilang mau stay tune sampai jam 12 malam. Tapi tahu dong ya, yang itu jangan lewat. Ya, tahu. Lagunya lawas banget. Ini lagu-lagu yang tahun 2006 sampai 2015-an ya, Mbak Inul ya. Oke ya. Thank you udah gabung. Ada band ya yang ingin saya munculkan terlebih dahulu untuk membuka kebersamaan kita biar kita semangat ya. Untuk menyimak pembacaan buku. Wih, biasanya baca buku itu bikin jenuh gitu kan. Tapi gimana caranya deh baca buku itu bisa asik untuk dinikmati. Ya nggak sih? Bisa banget ya. Cuma di sini di Serbuk Senin Berbuku. Baik,